saya akan berusaha memenuhi permintaan di antara beberapa teman yang menginginkan agar dibuat lagi video kajian secara terinci dari dasar, dari awal. Olehnya itu, seperti yang saya sudah posting kemarin, itu merupakan materi dasar yang pertama, yaitu hubungan antara iman dengan ruh Al-Quran. Jadi berdasarkan pembahasan yang kemarin, masih ada beberapa ayat yang perlu kita bahas tentang hubungan antara iman dengan ruh yang ada dalam Al-Quran. Kenapa kita diperintahkan oleh Allah untuk ketika membaca Al-Quran diharapkan membaca doa, Surat ke-20 ayat 114. Maka Maha Tinggi Allah, Raja yang sebenar-benarnya, dan janganlah engkau Muhammad tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum selesai diwahyukan kepadamu, dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Jangan tergesa-gesa membaca, kemudian jangan pula tergesa-gesa menyampaikan sebelum selesai dipahami secara menyeluruh. Jadi dalam proses belajar, hendaklah kita bersabar, tidak tergesa-gesa menyampaikan kepada orang lain. Artinya setelah kita memahami seluruhnya, kita paham secara total, barulah kita mengerti apa yang sepantasnya untuk disampaikan. Yang terpenting di situ adalah hendaklah kita membaca, berdoa memohon kepada Allah, Rabbi zidni ilman. Ya Allah, tambahkanlah kami ilmu pengetahuan. Itu menunjukkan bahwa di dalam Al-Quran itu terkandung ilmu. Jadi ketika kita membaca, tujuan kita adalah untuk mendapatkan ilmu dalam Al-Quran itu. Itulah hubungannya antara ruh Al-Quran dengan iman yang ada di dalam hati kita. Jadi ruh yang kita baca, Al-Quran yang kita pelajari, itu yang akan menjadi cahaya-cahaya pengetahuan atau ilmu. Itulah yang masuk ke dalam kalbu kita. Di sini, inilah yang akan masuk ke dalam kalbu. Kemudian inilah yang akan menerangi hati, dan itulah yang disebut dengan iman. Makanya dikatakan, tidak ada iman bagi orang yang tidak berpengetahuan. Artinya iman itu identik dengan ilmu atau pengetahuan dari Al-Quran. Jadi kalau untuk meningkatkan iman, maka rajin-rajin membaca Al-Quran dengan berusaha memahami apa yang terkandung di dalamnya. Coba kita periksa surat kedua, surat Al-Baqarah ayat 13. Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman, mereka menjawab, apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang kurang akal itu beriman? Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang kurang akal, tetapi mereka tidak tahu. Jadi ada di situ ada orang kafir dan ada orang beriman, Ada orang kafir, ada orang beriman. Lalu Allah perintahkan kepada orang kafir ini, berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman. Maka yang kafir mengatakan, apakah saya akan beriman seperti orang yang bodoh ini? Katakanlah seperti itu. Seperti orang bodoh ini. Ini kata orang kafir. Allah mengatakan, sesungguhnya mereka yang
yang bodoh, yang kafir ini yang bodoh. Ya. Sedangkan menurut Allah yang beriman ini adalah yang berpengetahuan. Ya. Jadi beriman dengan berpengetahuan atau berilmu dari Al-Quran itu identik. Kalau tidak berilmu, ya identik dengan kekafiran. Jadi bagaimana cara meningkatkan iman di dalam kalbu kita, di dalam hati kita? Ya, dekatilah Al-Quran, karena disebutkan dengan ilmu pengetahuan di situ adalah yang berasal dari Al-Quran. Faqur rabbi zidni ilman. Ya, kita lihat apa yang disebut dengan ilmu. Ya, apa yang disebut dengan ilmu menurut Al-Quran. Kita gabung dua ayat. Yang pertama surat ke-28 ayat 50. Surat 28 ayat 50. Maka jika mereka tidak menjawab, maka ketahuilah bahwa mereka hanyalah mengikuti keinginan mereka. Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti keinginannya tanpa mendapat petunjuk dari Allah sedikit pun? Ya. Tunggu, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Sesat karena tidak ada petunjuk. Ya, itu surat 28 ayat 50. Kita baca surat 30 ayat 29. Tetapi orang-orang yang zalim mengikuti keinginannya tanpa ilmu pengetahuan. Maka siapakah yang dapat memberi petunjuk kepada orang yang telah disesatkan Allah? Dan tidak ada seorang penolong pun bagi mereka. Ya. Yang tidak atau yang sesat adalah orang-orang yang tidak berilmu, tidak ada ilmu. Jadi ya, bukan ada dua faktor yang menyebabkan manusia sesat, ya, tidak dibahasakan seperti itu. Ada dua faktor yang menyebabkan manusia sesat. Yang pertama karena tidak ada petunjuk dari Allah, yang kedua adalah karena tidak ada ilmu. Keliru kalau seperti itu. Ya. Ini identik, ya. Identik antara ilmu dengan petunjuk dari Allah. Jadi yang disebut dengan ilmu yang dikatakan dalam Al-Qur'an itu adalah hudan minallah, petunjuk dari Allah. Jangan sampai dibedakan, lain petunjuk dari Allah, lain juga ilmu. Kenapa? Karena itu tadi surat 20 ayat 114 yang sudah kita baca tadi. Ketika kita membaca Al-Quran, ya, yang kita minta kepada Allah, ya, wa qur rabbi zidni ilman, katakanlah, Tuhanku tambahkan aku ilmu. Ya, dengan mendekati Al-Quran kita meminta kepada Allah, tambahkan aku ilmu. Padahal Al-Quran itu adalah, ya, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Jadi ilmu identik dengan petunjuk dari Allah. Jadi orang-orang yang berilmu yang dikatakan dalam Al-Quran itu adalah orang-orang yang mendapatkan huda minallah, yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Jadi untuk mendapatkan petunjuk dari Allah, dekati Al-Quran. Apa yang kita baca, kita berusaha pahami, itu yang disebut dengan ilmu. Ilmu itu yang akan, ya, secara perlahan-lahan akan menjadi cahaya untuk masuk menerangi kalbu, sehingga suatu ketika, ya, kalbu itu akan diterangi oleh cahaya-cahaya dari Al-Quran. Itu yang disebut dengan ilmu iman. Bertanya nih, Pak Ustaz. Ya. Jelas di suara baca Al-Quran itu kan biasa meluap itu. Apa tips-tipsnya supaya tidak malas kita baca Al-Quran sama di Ustaz? Ya. Jadi tips-tipsnya.
Jadi memang tidak mudah untuk mendekati Al-Quran ketika berniat untuk mendapatkan petunjuk, ya, karena kita akan berhadapan dengan yang anti petunjuk, yang tidak menghendaki supaya manusia itu mendapat petunjuk, ya, itulah setan. Surat 16 ayat 98. Surat 16 ayat 98. Baca. Surat 16 ayat 98. Maka apabila engkau Muhammad hendak membaca Al-Quran, mohonlah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Ya. Jadi ketika kita mendekat kepada Al-Quran, kemudian kita, tadi saya katakan, berniat untuk mencari ilmu, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu, ya, kita ingin mendapatkan petunjuk dari Al-Quran, maka setan itu akan bekerja, ya, dibuatlah kita malas, dibuatlah kita mengantuk, dibuatlah kita, ya, dia akan berkuasa pada jasad kita, ya, karena inilah wilayah kekuasaannya, ya, buat kita sakit dan sebagainya, ya, supaya kita tidak mendekati Al-Quran untuk mendapatkan petunjuk. Kalau disuruh hanya untuk baca saja bahasa Arabnya, ya kemungkinan besar tidak akan ada gangguan setan. Tapi kalau sudah berpikir untuk mendapatkan petunjuk, itu setan itu tidak akan tinggal diam. Ya, jadi ada tips-tips lama yang disampaikan oleh beberapa ustaz guru-guru kita sebelumnya, ya, untuk mendekati Al-Quran dengan serius untuk mempelajarinya, ya, hendaklah dimulai dengan berwudu, ya, itu sangat tepat sekali, ya, kalau dimulai dengan berwudu, karena kalau kita kembali kepada makna berwudu, kondisi kita sekarang adalah pada wilayah jasad ini, sedangkan Al-Quran itu tempatnya adalah wilayah ruh. Ini makna dari Al-Quran, kandungan dari Al-Quran, ya, untuk bisa mendapatkan ini, ya, kita mesti melewati ini air. Jadi berwudu itu tahapan untuk bisa mendapatkan ini makna yang terkandung dalam Al-Quran. Tetapi ingat, selagi kita berniat untuk mendekati ruh ini, ya ingat, setan juga akan semakin keras goncangannya, semakin keras gangguannya, ya. Jadi dia sangat menguasai wilayah jasad kita karena inilah wilayah kekuasaannya, ya. Kalau dia tidak mampu mengganggu kita secara fisik, dia akan mengganggu kita di pikiran-pikiran kita, ya, dia akan mengganggu pikiran karena inilah wilayah kekuasaannya, wilayah jasad kita. Oke, sekarang kita ingin melihat isi kandungan Al-Quran yang akan kita pelajari ini, yang akan kita baca, yang akan kita berusaha untuk pahami apa isinya di dalam, ya. Kita mulai dulu dari surat ketiga ayat 7. Dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepada Muhammad. Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat, itulah pokok-pokok kitab, dan yang lain mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, mereka mengikuti yang mutasyabihat untuk mencari-cari fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya, padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Dan orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, kami beriman kepada Al-Quran, semuanya dari sisi Tuhan kami. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang yang berakal. Ya. Jadi yang perlu kita ketahui lebih awal adalah tentang ayat muhkamat. Ya. Kalau sebelumnya mungkin yang sudah pernah kita ketahui sebelumnya bahwa yang disebut dengan ayat muhkamat itu adalah ayat-ayat yang mudah dipahami. Ya. Definisi seperti ini kita mesti berhati-hati. Ya. Karena sebetulnya Al-Quran sudah katakan,
yang disebut dengan muhkamat itu adalah ummul kitab. Ya. Ummul kitab itu adalah induknya Al-Quran. Satu-satunya ummul kitab itu hanya Al-Fatihah. Jadi bukan didasarkan atas mudah dipahami atau tidak mudah dipahami. Yang tidak mudah dipahami dikatakan mutasyabihat, tidak seperti itu. Al-Quran sangat jelas dikatakan di situ. Ya, yang disebut dengan muhkamat itu hanya Al-Fatihah. Selebihnya adalah mutasyabihat. Jadi Al-Quran ini merupakan satu kesatuan yang utuh, yang tidak boleh terpisah-pisah. Tetapi orang-orang yang hatinya condong kepada kesesatan, ya, dia hanya mengambil sebagian saja dari ayat-ayat Al-Quran ini, kemudian berusaha mencari makna dan takwilnya. Kalau mentakwil hanya sebagian saja, itu pada ujungnya tidak akan menemukan kebenaran yang sejati, karena ya, petunjuk Al-Quran tidak menyeluruh. Jadi kalau mau cari takwil yang sebenarnya, ya setelah kita memahami Al-Quran secara utuh, tidak terpisah-pisah, ya, bagaikan satu diri. Katakanlah satu diri yang sering saya perumpamakan itu, yang sering saya perumpamakan dengan seekor gajah. Kalau hanya memahami sebagian dari Al-Quran, ya, paling-paling yang kita pahami itu hanya bagian hidungnya dari gajah, sehingga kita katakan bahwa gajah itu panjang. Di sisi lain ada orang yang memahami bagian telinganya dari gajah, sehingga dia mengatakan, ya, gajah itu kok tidak panjang, gajah itu lebar. Maka terjadilah pertengkaran. Kenapa terjadi pertengkaran? Karena melihatnya hanya sebagian saja, tidak menyeluruh. Ya, tidak menyeluruh. Olehnya itu seperti yang disebutkan di surat 20 ayat 114 tadi, jangan tergesa-gesa membacakan Al-Quran sebelum selesai diwahyukan. Dan katakanlah, ya Allah, ya Robku, tambahkan aku ilmu. Faqur Rabbi zidni ilman. Kemudian dikatakan di sini warasikhuna fil ilmi, orang-orang yang mendalam ilmunya. Ya, siapa yang mendalam ilmunya? Kembali ke tadi bahwa ilmu itu adalah huda minallah. Ya. Jadi orang yang mendalam ilmunya adalah orang yang banyak diberi hidayah oleh Allah. Ya. Al-ilmu adalah huda minallah, hidayah dari Allah. Sehingga dia mengatakan bahwa dia beriman kepada semuanya, muhkamat maupun mutasyabihat, semuanya itu dari sisi Allah. Dua-duanya dari sisi Allah, dan dua-duanya bisa sulit dipahami. Ya. Dua-duanya merupakan bahasa-bahasa perumpamaan, bahasa-bahasa kiasan, karena yang datang dari Allah itu, yang datang dari Allah kemudian dia berfirman, inilah disebut dengan firman atau ruh atau Al-Quran. Ini yang dirubah menjadi nur, menjadi cahaya. Ini kebalikan daripada ruh tadi. Inilah yang disebut dengan mutasyabih, keserupaannya. Ya. Kelihatannya sama tapi hati-hati. Itu hanya serupa. Ada makna yang ingin disampaikan dari, ya, keserupaan ini. Lalu kemudian turunlah menjadi bentuk tulisan nyata, menjadi kitab. Ya. Kitab inilah yang dibaca oleh jasad kita, lalu jasad kita berusaha, ya, dengan matanya, dengan telinganya, harus tetap mempergunakan akal pada kalbu untuk bisa memahami, sehingga menjadi cahaya-cahaya yang lama kelamaan akan mendekatkan kepada, ya, ruh sebenarnya Al-Quran, keseluruhannya Al-Quran itu. Ya, demikianlah halnya kita membaca, jangan tergesa-gesa, ya. Jangan cepat mengambil kesimpulan, tetap kita katakan, ya Allah tambahkan aku ilmu.